Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas atau kasih tips kepada kalian cara-cara menghadapi gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena tidak sedikit masih banyak di antara kalian yang mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online, sering mengalami ketakutan bahkan kepanikan hingga kalian melakukan segala cara untuk bisa melunasi hutang kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Namun kalian perlu hati-hati ya, karena salah saja kalian melakukan suatu hal itu tentunya akan berakibat fatal untuk kedepannya. Nah, di video kali ini saya akan kasih nih tips-tips bagaimana cara menghadapi ketika kita mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah sikap tenang. Ambil sikap tenang Anda dari segala macam bentuk teror yang DC lakukan atau intimidasi. Intimidasi yang dilakukan caranya adalah cukup 1-2 hari ini. Ambil sikap tenang untuk abaikan segala macam bentuk teror yang masuk, baik itu secara SMS, WhatsApp, email, ataupun secara telepon, kontak yang dilakukan oleh DC penagih dari aplikasi pinjaman online. Jadi pada intinya kalian jangan mudah panik atau ketakutan ketika kalian mendapatkan peringatan atau mungkin mendapatkan ancaman-ancaman dari DC online aplikasi pinjol. Kalian tentunya jangan mudah percaya juga dengan ancaman-ancaman yang mereka kirimkan. Jadi kalian harus tetap tenang dan juga berpikir positif ya, jangan mudah untuk percaya dengan ancaman-ancaman yang sering dilontarkan dari DC-DC aplikasi pinjaman online. Yang kedua adalah mengatur keuangan. Coba Anda untuk mengatur keuangan Anda, misalnya Anda mengurangi untuk membeli barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak terlalu diperlukan dalam kehidupan Anda ya. Jadi kalian bisa tuh menyisihkan sedikit-sedikit sisa uang dari kebutuhan sehari-hari kalian tuh untuk dikumpulkan dan untuk dibayarkan kepada hutang kalian ya yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Ini dikhususkan buat kalian yang memang mau terbebas dari yang namanya pinjol dan mau terbebas dari yang namanya hutang, dan kalian ingin berniat untuk membayarnya, kalian bisa lakukan cara ini ya. Jadi kalian kurangi kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak terlalu dibutuhkan ya dalam kehidupan kalian, seperti membeli barang-barang yang memang tidak terlalu diperlukan. Jadi kalian bisa di stop dulu dan kalian bisa tuh menyisipkan atau menyisihkan uang sedikit demi sedikit ya dari sisa kebutuhan kalian. Nah, jika uang tersebut sudah terkumpul, kalian bisa untuk membayar hutang kalian atau tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Yang selanjutnya adalah stop gali lubang tutup lubang. Ingat, kalau Anda mau stop pinjol riba ini tidak akan pernah selesai dengan cara gali lubang tutup lubang. Ingat, gali lubang tutup lubang bukan menghilangkan masalah tapi menambah masalah Anda. Nanti yang Anda hutang kalian itu tidak akan beres ya, namun akan semakin membengkak karena kalian melakukan peminjaman di aplikasi-aplikasi lain, apalagi sampai meminjam di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Tentunya itu akan berakibat fatal untuk kedepannya. Nanti hutang kalian tidak akan beres-beres, namun akan semakin membengkak. Jadi mulai sekarang stop gali lubang tutup lubang ya, dan hindari untuk meminjam lagi di aplikasi-aplikasi pinjol lainnya, karena itu akan semakin mempersulit kalian di kemudian hari. Yang selanjutnya adalah buang pikiran negatif. Nah, ini khusus buat kalian yang sekarang mungkin mengalami teror-teror atau ancaman-ancaman dari DC online aplikasi pinjol. Kalian harus melakukan hal ini ya. Jadi kalian harus buang pikiran negatif kalian dan kalian jangan sampai berpikir yang aneh-aneh tentang ancaman-ancaman dari DC online aplikasi pinjol. Karena perlu kalian ketahui, untuk semua ancaman-ancaman yang mereka lakukan kepada kalian itu tidak akan pernah terjadi ya. Apalagi kalau ada ancaman-ancaman seperti diancam akan dipidanakan, itu tidak akan terjadi sama sekali ya sampai kapanpun. Karena untuk masalah hutang piutang itu tidak ada urusannya sama pidana ya. Urusannya itu perdata. Kalaupun untuk urusan hutang ini akan dibawa ke persidangan, itu sangat tidak mungkin juga ya, walaupun itu memang sangat bisa, namun mengingat untuk biaya persidangan itu tidak sedikit ya. Jadi dari pihak perusahaan pinjol itu tidak mungkin akan membawa masalah ini untuk ke persidangan. Jadi kalian jangan sampai takut ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu. Dan kalian juga jangan mudah percaya dengan ancaman-ancaman lainnya ya, seperti kalian akan masuk ke selik OJK, kalian akan didatangi oleh debt collector lapangan dan akan mengunjungi kalian dengan mengonfirmasi ke RT dan RW. Karena semua itu hanya getrakan saja dari mereka atau cara mereka menakut-nakuti nasabahnya agar nasabah tersebut membayar tagihannya di aplikasi pinjaman online tersebut. Karena perlu kalian ketahui, tidak semua aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke selik OJK dan mempunyai DC lapangan. Masih banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak memiliki DC lapangan dan juga tidak masuk ke selik OJK.
Jadi mulai sekarang kalian hindari dari pikiran-pikiran negatif ya, walaupun kalian sering mendapatkan ancaman-ancaman yang cukup barbar dari DC online aplikasi pinjol. Nah guys, itulah tadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Jadi pada intinya kalian harus tetap tenang dan juga berpikiran positif ya, jangan banyak pikiran-pikiran yang aneh-aneh tentang aplikasi pinjaman online ya, karena tidak akan ada hal-hal yang berat ya atau resiko-resiko yang berat ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan kalian jangan mudah percaya juga dengan ancaman-ancaman yang sering mereka kirimkan kepada kalian ya, karena untuk semua ancaman-ancaman itu hanya sekedar gerakan saja dari mereka atau cara mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya. Jadi kalian tetap tenang dan berpikiran positif ya, jangan mudah panik dan juga ketakutan. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.